Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini bisa melanjutkan baca kitab Riyadhus Shalihin. Kita malam ini masuk di bab 12 ya. Nah, babul khassi ala isdiyadi minal khairi fi awakhiril umri. Sampai sini ya. Nah, bab tentang anjuran untuk menambah amal kebaikan di akhir umur, di akhir-akhir umur manusia. Jadi semakin bertambah umurnya, hendaknya semakin taat, semakin banyak amal kebaikannya. Qala Allah Ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Ini dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala di ayat 37, Allah taala telah berfirman, coba baca terjemah di surat Fatir 37. Bukankah surat Fatir ini 35 ya? Surat 35 ayat yang ke 37. Ada yang udah dapat? 35 ayat 37. 6 artinya awalam nu'ammir kumma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Perhatikan, kalau kita lihat di awal ayat, Allah Ta'ala berfirman di ayat ini, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairul ladzi kunna na'mal. Ini awal ayatnya. Wa hum yastarihun fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang dulu atau yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Ini menunjukkan penyesalan. Orang sudah masuk neraka, mereka teriak-teriak, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami ini dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang dulu atau yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu, atau yang bukan yang kami kerjakan dahulu. Maka Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Maka dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu, memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka lanjutan ayat itu,
fadzuqu famaliz zalimin min nasir, maka rasakan azab kami, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Ini qala Ibnu Abbas wal muhaqqiquna, Ibnu Abbas dan juga para ahli tahqiq mengatakan maknahu awalam nu'ammirkum sittina sana, bukankah kami telah memanjangkan umurmu sampai 60 tahun. Wa yu'ayyiduhu al-hadis alladhi sanadkuruhu insyaallah taala, dan akan dikuatkan oleh hadis yang akan kita sebutkan insyaallah taala. Wa qila maknahu samani asrota sanah, ada yang mengatakan maknanya yaitu 18 tahun. Wa qila arba'ina sanah, ada yang menyebutkan 40 tahun. Qalau al-Hasan wa qila bi wal masruq wa nukila an ibni Abbas aidan wa naqalu anna ahlal Madinah kanu idza balagu ahaduhum arba'ina sanah tafarraqa lil ibadah, dan mereka menukil bahwasanya penduduk Madinah apabila mereka salah seorang di mereka usianya telah mencapai 40 tahun, maka mereka tafarraqa lil ibadah, banyak meluangkan waktunya, menggunakan waktunya ini dibaguskan untuk ibadah. Wakila huwal bulugh, ada yang mengatakan yaitu usia balik. Wa qauluhu ta'ala wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, seorang pemberi peringatan. Qala Ibnu Abbas wal jumhur, Ibnu Abbas dan jumhur mengatakan huwan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud an-nadhir itu adalah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakila asyaibu, ada mengatakan yaitu adanya apa? Uban. Qala Ikrimah wa Ibnu Uyainah wa ghairuhuma wallahu a'lam. Penjelasan dari hadis ini, qala Syaikhul rahimahullah, qala al-mu'allif rahimahullah taala, penulis kitab Riyadhus Shalihin al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan babu al-khassi alas diyadi minal khairi fi awakhiril umri. Bab tentang tadi motivasi, anjuran, dorongan untuk menambah amal-amal kebaikan di akhir umur. Qala in i'lam annal madaru ala akhiril umri. Ketahuilah bahwasanya al-madar, ukuran yang menjadi timbangan nanti penentu ini adalah keadaan di akhir umur, sebelum mati. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yabqa bainahu wa bainaha ila dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Masya Allah. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya ada seorang lelaki, seorang benar-benar dia melakukan amalan ahli surga, amalan ahli surga, taat amalannya, hanya amalan-amalan surga dilakukan, hingga antara yang tersisa antara dia dan juga surga ini ila dhira, sebelum kematian, maksudnya tinggal satu dhira, maksudnya sebelum meninggal, tinggal sedikit sebelum meninggal, lalu didahuluilah yaitu ketetapan Allah atasnya, maka dia melakukan amalan ahli neraka selama panjang ini melakukan amalan surga. Nah, sebelum meninggal dia melakukan amalan ahli neraka, akhirnya dia masuk neraka. Dan sesungguhnya salah satu dari kalian benar-benar melakukan amalan ahli neraka, hingga antara ia dan dengannya kecuali zira, satu hasta, lalu didahuluilah ini oleh ketetapan
Allah fayamalu bi amali ahli jannah, lalu dia melakukan amalan ahli surga, fayadkhuluha, akhirnya dia masuk surga. Karena endingnya, penutupnya amalan ahli surga. Memang tentang hal ini di antara sarahnya ya, ini supaya orang juga nggak salah gitu kan. Yang jelas akhir manusia nggak ada yang tahu, ini yang harus dipikirkan. Ada yang juga menyebutkan bahwasanya orang itu melakukan amalan-amalan ahli surga tapi karena riya, karena dia kepingin dipuji orang, dilihat orang, kemudian akhirnya ditunjukkan aslinya, akhirnya dia melakukan amalan ahli neraka dan masuk neraka. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Tapi yang jelas ini menunjukkan memang innamal a'malu bil khawatim, amalan itu yang dinilai tergantung apa? Akhirnya. Dan kita tidak tahu. Maka di sini, hadis ini jangan Anda berpikir, lah ngono sekarang maksiat tok wis, nanti sebelum mati aku tak melakukan amalan ahli surga. Yalah, sama tahu kapan mati, diberitahu. Besok kamu mati loh. Permasalahannya kematian nggak ada yang tahu. Dan tidak sedikit ya memang orang itu juga dipungkasi amalnya dengan amal yang biasa dilakukan dengan ikhlas. Amalan yang dilakukan biasanya, maka banyak akhirnya juga matikan dalam macam itu. Nah, kaitannya dengan ini, walihada kana minat du'ail maksur, oleh karena itu ada di antara doa yang maksur. Doa dari Nabi, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma alqaka. Begitu biasa gandengannya. Pernah baca doa ini? Pernah kan? Belum? Ya, catat sampean ini, dihafalkan. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Coba tirukan biar pernah baca. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik itu adalah di akhirnya, dan amalku yang terbaik atau kebaikan amalku itu khawatimahu, pungkasannya, penutupnya. Ini. Dan termasuk hari-hari terbaikku adalah hari-hari di saat bertemu dengan Engkau. Ini. Wa sahha ani Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, anna man kana akhir kalamihi la minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu disunahkan dan dianjurkan ketika ada orang yang mau meninggal, apalagi sudah kayak tanda sakaratul maut gitu, maka kita disuruh mentalkin, ya kan? Talkin itu artinya apa? Nuntun, menuntun. Maksudnya menuntun itu bukan tangannya dipegang, tapi dituntun ucapannya, yaitu ayo ucapkan la ilaha illallah gitu. La ilaha illallah, sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan la ilaha, enggak usah ngomong lagi, biar aja sudah. Jadi kalau ngomong ngeluh lagi gini la, bimbing lagi la ilaha illallah, supaya ucapan terakhir yang terucap itu la ilaha illallah. Karena barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, ucapan dari dunia yang terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Qala Syarif, "Alladhi yanbaghi lil insani kullama tala bihi al-umru ayyak surah atau ayyuk sira minal a'mali sholihah." Nah, ini yang penting di sini. Maka yang seyogyanya dilakukan oleh manusia ketika ini umurnya panjang, umurnya dilebihkan, umurnya diberi kelebihan umur tambahan panjang,
hendaknya dia memperbanyak amal-amal soleh. Ini kuncinya di sini, memperbanyak amal-amal soleh. Kama anahu yang bagi li syabi aidon ayyuksira min amali solihah. Sebagaimana seorang pemuda pun hendaknya juga memperbanyak amal-amal soleh. Kenapa? Kenapa pemuda juga kok dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh? Karena di sini kan yang dimaksudkan akhir umur. Lah akhirnya kapan akhir umur manusia? Matinya kan nggak tahu. Maka dikatakan dimana? Kenapa pemuda juga dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal soleh? Li annal insana la yadri mata yamut. Karena manusia itu tidak tahu kapan dia mati. Akan mati kapan? Semua orang tahu kita akan meninggal. Tapi apakah Anda yang muda-muda ini tahu bahwa saya mati Anda kurang 50 tahun, kurang 60 tahun, atau kan besok mati? Mungkin enggak yang muda-muda ini besok meninggal? Mungkin enggak? Ya jawabnya mungkin gitu. Mungkin, semuanya mungkin. Wong Allah Maha Kuasa. Maka ini karena manusia enggak tahu. Manusia yakin dia pasti akan meninggal. Kapan kamu akan mati? Enggak tahu. Tapi kamu yakin enggak akan mati? Yakin. Nah, ketidaktahuannya ini hikmahnya apa? Supaya selalu melakukan amal soleh. Begitu pasti ambil pas mati itu, pas sujud, pas baca Quran, pas melakukan amal ketaatan. Akhirnya ini amal ketaatan. Nah, mikirnya ke sana. Jangan berpikir masih muda, nanti kalau udah tua aku yang sering ngaji, sering ke masjid kalau tua. Iya kalau mati tua. Sekarang muda-muda banyak meninggal kan ya. Orang kadang terekan motor baru gini-gini pek mati ini. Jadi hati-hati, artinya jangan merasa masih muda, mumpung masih muda digunakan untuk dunia, untuk nafsunya, untuk memenuhi apa yang diinginkan, semua dilakukan. Jangan. Jadi orang yang diberi umur yang panjang hendaknya berbanyak amal soleh, sebagaimana juga para pemuda. Seorang pemuda yang masih muda pun seyogyanya tetap berupaya untuk memperbanyak amal-amal solihah, selalu melakukan amal-amal ketaatan. Kenapa? Karena manusia tidak tahu kapan dia akan mati. Qad yamutu fi syababihi, terkadang orang ada yang meninggal di masa mudanya. Ada. Tidak sedikit masa muda dan meninggal. Wa qad yu'akhiru mautuh. Tapi ada juga orang diakhirkan matinya sampai tua ini belum mati juga. Lakin la syakka anna man taqaddama bihi as-sin bahwa aqrabu ila maut minasyam li'annahu anhal umrah. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang telah usianya lanjut, maka tentu ini yang lebih tua ini aqrabu ila maut. Ini maksudnya ya, bisa jadi lebih dekat kepada kematian daripada yang muda. Kenapa? Karena dia telah menghabiskan umurnya. Sudah banyak. Kemudian mu'alif di sini menyebutkan firman Allah Ta'ala, awalam amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Yaitu firman Allah Ta'ala, awalam amirkum, bukankah kami telah memberikan umur kepadamu, memanjangkan umurmu. Itu nu'amir itu memanjangkan umurmu. Ma yatadzakkaru fihi. Ma di sini adalah nakirah mausufah. Nakirah dan mausuf. Disifati ai awalam nu'ammirkum umron yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Yaitu bukankah kami telah memberikan kepadamu umur, memanjangkan umurmu dengan umur yang di situ kamu bisa berpikir. Yani bisa untuk memikirkan kamu nanti hidup ini bagaimana, mau kemana, nanti bagaimana. Jangan berpikir begitu, bukankah? Bisa berpikir di situ.
Itu orang-orang yang berpikir, yang mau berpikir, dan telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka umur di sini para ahli tafsir berbeda-beda tentang penafsirannya. Fakila ada yang mengatakan tadi itu 60 tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun. Ada yang mengatakan usia balik. Dan ayat ini umum, maka mereka telah dipanjangkan umurnya dengan umur yang di situ mereka punya kesempatan untuk apa? Untuk berpikir, untuk berpikir. Bagi orang-orang yang mau berpikir. 18 tahun balik, sudah balik. Apalagi kalau kita lihat ya, ada hadis bahwasanya nanti manusia itu akan ditanya, tidaklah berpindah kedua kaki selama hamba, selama kaki seorang hamba pada hari kiamat di hadapan Tuhannya, dia sampai ditanya tentang 4 hal, ada yang mengatakan 5 hal, tentang umurnya, di mana dia pakai, masa mudanya untuk apa ketika masa muda, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, halal apa tidak, untuk apa dia gunakan, hartanya dibelanjakan untuk beli apa saja, kemudian tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan. Kalau kita ingat ini orang akan berhati-hati hidup ini. Umur nanti akan ditanya, umurmu dikasih kamu 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, untuk apa saja kamu umurmu. Masa muda pun demikian. Masa muda kan bagian dari umur manusia. Ditanya juga, pas muda kamu ngapain apa? 40 ke bawah ini kan muda. Untuk apa? Kan semangat. Orang muda itu kan pikirannya maksimal, tenaganya maksimal. Untuk apa? Makanya beruntunglah seorang pemuda yang tumbuh berkembang di atas ketaatan, sering menghadiri pengajian, sering ke masjid, mungkin dari muadzin masjid. Ini beruntung. Pokoknya dekat dengan masjid, tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Ini termasuk salah satu golongan di antara 7 golongan yang mendapat naungan di saat tidak ada naungan, naungan dari Allah Ta'ala. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini. Maka wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Maka umur-umur tadi semua ini umum sifatnya, bisa jadi semuanya bisa masuk ke situ. Karena ini berbeda dengan perbedaan keadaan masing-masing. Faqad yakunul insanu yatadzakkaru fi aqalli min samani asar sana. Terkadang ada manusia yang bisa dia mengambil pelajaran, bisa berpikir di usia sebelum 18 tahun. Ada 18 tahun. Ada juga waqad la yatadzakkaru ila ba'da zalika. Ada juga yang tidak bisa mengambil, yakni berpikir, mengambil pelajaran kecuali setelah itu. Khasba ma yatihi minan nudzur wal ayat. Sesuai dengan apa yang datang kepadanya dari peringatan-peringatan dan ayat-ayat yang sampai kepadanya. Ada kalanya orang baru ngeh dengan ayat-ayat, dengan ajaran ini baru mungkin usia 40 tahun atau 35 tahun baru dibuka, kemudian sadar. Ada juga apa itu, macam-macam, ya kan? Ini ya sesuai dengan tadi peringatan yang datang, ayat-ayat yang dibaca. Demikian juga wa mayakun wa khaulahu min nabi'a as-solihah. Demikian juga tentang lingkungan. Kalau orang sudah sejak kecil lingkungannya sudah baik, bisa jadi sejak kecil sudah berpikir, dia bisa memilih yang baik nggak baik. Ada juga yang lingkungannya memang tidak baik, ini ya juga memberikan pengaruh. Al-muhim annahu yuqalu lahum taubihan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Yang penting di sini dikatakan kepada mereka ini, kepada mereka siapa sih ini? Ahli neraka, penduduk neraka itu loh, teriak-teriak mau minta dikeluarkan di neraka, mau hidup kembali di dunia supaya bisa melakukan amalan yang bukan yang sebagaimana amalan jelek yang dilakukannya gitu loh, ya kan? Ini kan penyesalan.
Dan nggak bisa kalau sudah orang mati, ya nggak bisa kembali ke dunia lagi. Maka benarlah dunia ini tempat untuk beramal. Balasannya nanti tinggal balasannya, nggak bisa lagi beramal. Nanti setelah udah mati nggak bisa beramal. Nah kalau kita ingat ini, takut kita. Mulai sekarang berpikir amal-amal yang kita lakukan ini, jangan hanya orientasi dunia saja. Tapi ya orientasi akhirat, amal soleh, amal taat, amal ketaatan, amal kebaikan, macam itu. Qala wa fi hadza dalilun ala annahu kullama talabil insani al-umur kana aula bitazakkur. Maka di sini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya setiap kali umur manusia itu panjang, semakin bertambah umurnya, maka di situ dia lebih layak untuk berpikir dan memikirkan tentang peringatan-peringatan Allah, lagi di masa kematian dan semisalnya ini. Wa amma qaulu ta'ala wa ja'akumun nadhir, dan padahal telah datang kepadamu an-nadhir, maka fasahihu annal murada bin nadhir an-nabi. Maka yang sahih, yang benar, bahwasanya dimaksud dengan nadhir, seorang pemberi peringatan di sini adalah nabi. Wa huwa ismu jinsin yasmalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yasmalu rusula alladziina min qablihi kulluhum nuzur alaihi wassalatu wassalam. Maka ini adalah an-nadhir, ini nama jenis yang mencakup di situ juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mencakup para rasul yang diutus sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka ini adalah orang-orang pemberi peringatan alaihi wassalatu wassalam. Fal wajibu ala insani ay yakhrisa fi akhiri umrihi alal iksari min taatillah. Maka yang wajib dilakukan oleh manusia adalah dia bersemangat, berupaya, berambisi yang besar di akhir-akhir umurnya untuk memperbanyak amal-amal ketaatan kepada Allah. Wala siyama ma aujaballahu alaihi, lebih-lebih melakukan amalan yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Wa ayyuksira minal istighfari wal hamdi, ini. Dan hendaknya dia memperbanyak istighfar dan alhamdulillah, pujian pada Allah. Istighfar dan pujian kepada Allah. Kama qala Allah Ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di dalam surat An-Nasr, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah kepadanya. Sesungguhnya Dia, yakni Allah itu Tawwaba, Maha penerima taubat. Maka ketika mendengar ayat ini, Abu Bakar itu menangis. Kenapa menangis? Karena melihat ini isyarah, berarti ini tugas Nabi sudah selesai. Menangis. Jadi menangis. Ini para sahabat ya. Dan nanti kau berarti mau meninggal. Dan di akhir-akhir ini ada mengatakan hadis surah yuqalu inna akhiru surah nazalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fiha qissatun ajibah. Surat ini dikatakan ini ada akhir surat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan di situ ada yakni kisah yang menakjubkan. Di sini ada hadis yang kedua di situ. Termasuk juga disebutkan bahwa Nabi di akhir-akhir hayat ketika rukuk dan sujud mengamalkan hadis ini, kan perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ini di dalam rukuk dan sujudnya banyak membaca doa apa? Doa rukuk dan sujud. Anda antum biasanya kalau pas rukuk atau sujud doanya apa yang dibaca? Subhana, kalau sujud apa? Subhana rabbiyal a'la. Berapa kali? Ya minimal 3, bisa lebih. Kemudian ditambah ya sudah selesai itu toh. Oh, rukuk subhana rabbiyal azim 3 kali atau lebih. Sampai situ selesai. Dan disebutkan di antara doa rukuk dan sujud ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Doa rukuk dan sujud. Nah, dia baca doa itu. Perbanyak ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Mengamalkan hadis ini. Maka ini bagus dibaca. Habis subhana rabbiyal azim misalkan, tapi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini. Oh, kalau itu sudah baca Ustaz kalau itu ya. Mau mati? Oh, dalam hati. Mau dekat mati. Bukan, ini doa rukuk, doa sujud. Doa rukuk sujud. Coba di antara doa rukuk dan sujud, kalau bisa doa rukuk atau sujud, pokoknya kalau sholat di antara ulama mengatakan ketika di dalam sebuah ibadah baik rukuk atau sujud itu ada doa-doa yang banyak, usahakan pernah dibaca semua supaya kita hal itu lebih sempurna di dalam ittiba, di dalam mengikuti yakni apa doa-doa dibaca oleh Nabi. Ini doa rukuk saya baca ya, doa rukuk ini saya baca di kitab Hisnul Muslim. Kalau antum punya HP, download lah semacam itu ya. Jadi HP-nya isinya gitu-gitu. Kalau HP kan biasanya jarang ketinggalan. Atau kerja HP ketinggalan paling pulang ngambil HP kan, namanya handphone. Nah di situ ada doa rukuk. 1, subhana rabbiyal azim. Tulis 3 kali ya, minimal 3 kali. Kemudian yang kedua, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah ini doa. Doa rukuk. Ada subuhun kudusun rabbul malikul baru. Demikian juga ketika sujud. Itu masuk juga doa sujud, boleh. Doa sujud juga termasuk dibaca tadi. Ada di samping subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ada juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini doa rukuk dan sujud. Dan Nabi SAW disebutkan di tafsir surat ini jadi apa di akhir-akhir ayat itu sering atau banyak membaca ini, mengamalkan ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jadi habis ya doa subhana rabbiyal a'la dibaca, kemudian tambah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Artinya memang kalau bisa baca artinya adalah subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, rabbana, wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu, allahumma ighfirli, maka ampunilah aku. Bertasbih pada Allah, memuji Allah, meminta ampunan di situ, allahumma ighfirli. Ini doa datang hadis dari Nabi. Apalagi kalau kita ingat sujud misalkan, sedekat-dekat jarak antara Allah dengan Tuhannya dan pada waktu sujud, maka dengan Tuhannya pada waktu sujud, maka perbanyak doa. Ini masuk doa. Bahkan doa-doa banyak, doa sujud ini cuma minta ampunan. Maka tadi beliau mengatakan ya memperbanyak istighfar dan juga pujian pada Allah.
itu dengan baca alhamdulillah. Ya, termasuk di antaranya sholat, pas rukuk sujud baca doa ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Rasakan maknanya, itu lebih nyentuh itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini doanya setelah bertasbih Allah, memuji Allah, doa Allahumma ighfirli. Nas'alullaha ayyuhsina lana wa lakum al-khatimah wal akibah wa ayyaj'ala khairu a'malina awakhiraha wa khairu a'malina khawatimaha. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala ayyuhsina lana wa lakum al-khatimah wal akibah, untuk ya, menjadikan, membaguskan yakni apa, penutup umur kita, di akhir umur kita dan juga ada sekalian, wa ayyaj'ala khairu a'malina awakhiraha, dan semoga Allah berkenan menjadikan sebaik-baik umur kita itu ada di akhirnya, wa khairu a'malina khawatimaha, dan amalan, sebaik-baik amalan kita itu adalah khawatimaha. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum diakhiri kajian kita, silakan. Iya. Kalau misalkan ketika kita sujud itu bacanya doanya dalam bahasa Indonesia karena tidak hafal bahasa Arab. Ya, memang sering dibacakan juga, ditanyakan juga ya. Memang kalau bisa bahasa Arab, bahasa Arab tentu sebagai doa memang doa yang dibaca Nabi. Ya minimal doa sujud, pokoknya yang pokok dibaca ini subhana rabbiyal a'la dibaca dulu ya kan. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Kalau memang bisa baca tadi pakai Arab. Kalau nggak bisa, ya, ini apakah boleh nggak? Ada juga membolehkan. Ya. Kalau memang nggak bisa berdoa, karena itu umum situ, yaitu fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa. Tapi kalau bisa untuk membaca doa, walaupun di situ sebetulnya doanya memang nggak disebutkan doa apa, pokoknya doa-doa yang baik. Tapi tentu sebaik-baik doa, contoh yang dibaca, sebaik-baik doa yang dibaca tentu yang paling baik yang dicontohkan oleh Nabi. Maka saya sarankan pertama kali itu doa-doa sujud yang ada hadis-hadisnya itu kan banyak macamnya. Minimal mulai sekarang coba dicek apa saja tadi doa sujud. Nah ini. Jadi kalau bisa ada Arabnya bagus, nah, itu tentu lebih baik. Ya, memang yang nggak boleh itu ya pakai, ada juga apakah dibaca dalam hati kalau bahasa Indonesia, gitu kan. Nah, jadi semacam itu. Ya. Jadi kalau bisa nanti pakai bahasa Arabnya juga. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Ini kalau bisa dibayangkan pakai ada Arabnya, minimal ya doa sujud ya, dibaca doa sujud jelas semacam itu. Nah, kalau lepas dari berbeda pendapat ya nanti mungkin misalkan pas malam, tengah malam sholat, habis itu terus berdoa. Kalau semacam itu di luar sholat, doa apa saja boleh, apalagi di waktu-waktu mustajab, Allah Maha mendengar, Allah akan mengabulkan doa itu. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Ini perkara yang paling khawatir, saya sendiri khawatir tentang yakin hidup saya, misalnya tadi yang akhirnya amalan ternyata ada penjelasan Ustaz tadi, karena riak tadi ibadah kita akhirnya di penghujungnya bisa jamaah neraka. Apalagi setelah itu kira-kira tambahannya ada lagi selain itu, karena kita kan sudah dibawa ini misalnya menjaga amalan sampai akhir itu, apalagi selain yang jelas doa. Ini doa dari Nabi kan. Artinya ini kan kalau kita minta ya Allah jadikan sebaik-baik amal di akhirnya, insya Allah dengan itu nanti Allah akan membimbing ya kan. Membimbing mudah-mudahan betul-betul dijadikan
Karena dia sering baca doa itu, akhirnya betul-betul diakhiri dengan amal yang baik. Karena kan permintaan kita kepada Allah. Dan doa ini semuanya kuncinya doa. Maka doa itu miftahul khair. Disebutkan doa itu miftahul khair. Doa itu pembuka semua kebaikan. Kuncinya kebaikan doa. Apa saja udah. Doa ini utama. Doa. Maka dengan doa yang sungguh-sungguh, bisa jadi dengan doa itu akhirnya terbimbing terus oleh Allah, dibimbing. Mau melakukan yang baik, yang tidak baik gak jadi. Karena doa minta kepada Allah memang. Maka sekali lagi doa ini penting, ya, jemaah sekalian. Doa ini penting. Maka kalau kita lihat betapa banyak doa-doa dari Nabi, dalam segala sisi ada doanya. Karena dengan banyak berdoa menunjukkan kita lemah. Kita itu nggak bisa kalau nggak ditolong oleh Allah. Maka ya isone ndonga njaluk, kita isone minta, tapi minta kepada Allah. Nah ini Allah senang ketika kita itu sering berdoa dan sedikit-sedikit berdoa kepada Allah, senang sekali. 6. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.